Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Lilik serta teman-teman semua. Di sini saya Intan Febrina Ramawati selaku moderator yang akan mendampingi diskusi serta pemaparan materi tentang masalah dan pelayanan kesehatan lansia pada siang hari ini. Sebelum lanjut kepada penjelasan materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Sunatul Hidayah dengan NIM 12014200016. Lalu saya sendiri Intan Febrina Rahmawati dengan NIM 12014200062. Baik, langsung saja ke penjelasan yang pertama, yaitu pengertian gerontologi. Di sini pengertian gerontologi sendiri yaitu merupakan ilmu pengetahuan yang cukup populer yang mempelajari masalah usia lanjut atau lansia. Beberapa pengertian gerontologi antara lain yang pertama yaitu menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 2 tentang kesejahteraan lanjut usia menyatakan bahwa lanjut usia adalah seorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Lalu ada dari Kamus Dorlan, yaitu gerontologi adalah ilmu tentang problema umur tua dalam semua segi klinik, biologik, dan historik, dan sosiologi. Lalu yang kedua dari Pergeri atau Perhimpunan Gerontologi Indonesia menyatakan bahwa gerontologi adalah pengetahuan yang mencangkup segala bidang persoalan mengenai orang berusia lanjut yang didasarkan pada hasil-hasil penyelidikan ilmu antropologi, antropometri, sosiologi, pekerjaan sosial, gerontologi medik, psikologi, dan ekonomi. Lalu menurut WHO, yaitu Comprehensive Study of Aging and Problem of the Aged and Old Age, yaitu ilmu yang mempelajari proses menua dan masalahnya. Lalu, sejarah dan perkembangan gerontologi. Di sini sejarah dan perkembangan gerontologi itu pada waktu dulu di Mesir upacara peringatan Raja Amenopis III di mana para lanjut usia dibunuh. Lalu orang Jepang belajar dari kebudayaan Cina tentang berbakti pada orang tua. Menurut buku kuno, tidak mengasihi para lanjut usia merupakan karakteristik dari suku Ain. Sumber ini juga merujuk bahwa pada abad ke-10 sebelum Masehi sudah ada rumah sakit ketika wabah penyakit pes terjadi. Pada abad ke-8 setelah Masehi, Kekaisaran Konyol menciptakan pelayanan kesehatan untuk para orang sakit, para orang tua, dan orang tidak mampu. Dari hal-hal tersebut di atas terlihat bahwa budaya Cina lebih unggul dan merupakan contoh terbaik dari peradaban di mana para orang tua dianggap mulia dan diberi perlakuan khusus, serta patut dihormati. Dari awal mereka telah menerapkan sistem patriarkal, di mana orang tua adalah inti dari sumber dari kebijaksanaan. Gerontologi di Indonesia tidak berkembang secara instan, tetapi berkembang secara bertahap dari waktu ke waktu. Perkembangan tersebut tampak nyata setelah dirumuskannya beberapa undang-undang. Lalu ada definisi lanjut usia. Menurut WHO tahun 1989 dikatakan bahwa usia lanjut tergantung dari konteks kebutuhan yang tidak dipisah-pisahkan. Lalu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1995, lanjut usia atau lansia adalah tahap masa tua dalam perkembangan individu dengan batas usia 60 tahun ke atas. Lalu batasan lanjut usia itu ada 4 aspek. Yang pertama yaitu ada aspek biologi. Penduduk lansia ditinjau dari aspek biologi adalah penduduk yang telah menjalani proses penuaan dalam arti menurunnya daya tahan fisik yang ditandai dengan semakin rentannya tubuh terhadap serangan berbagai penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Hal ini disebabkan seiring meningkatnya usia, sehingga terjadi perubahan dalam struktur dan fungsi sel, jaringan, serta sistem organ.
Proses penuaan berbeda dengan pikun atau semila dementia, yaitu perilaku aneh atau sifat pelupa dari seorang di usia tua. Pikun merupakan akibat dari tidak berfungsinya beberapa organ otak yang dikenal dengan penyakit Alzheimer. Lalu yang kedua ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi menjelaskan bahwa penduduk lansia dipandang lebih sebagai beban daripada potensi sumber daya bagi pembangunan. Warga tua dianggap sebagai warga tidak produktif dan hidupnya perlu ditopang oleh generasi yang lebih muda. Lalu yang ketiga ada aspek sosial. Penduduk lansia merupakan kelompok sosial tersendiri. Di negara barat, penduduk lansia menduduki strata sosial di bawah kaum muda. Di masyarakat tradisional di Asia seperti Indonesia, penduduk lansia menduduki kelas sosial yang tinggi yang harus dihormati oleh masyarakat yang usianya lebih muda. Lalu, yang keempat yaitu aspek umur. Dari ketiga aspek di atas, pendekatan umur atau usia adalah yang paling memungkinkan untuk mendefinisikan penduduk usia lanjut. Batasan usia lanjut didasarkan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 adalah 60 tahun. Namun berdasarkan pendapat beberapa ahli, dalam program kesehatan usia lanjut, Departemen Kesehatan membuat pengelompokan seperti di bawah ini. Yang pertama, yaitu kelompok pertengahan umur, kelompok usia dalam masa virilitas, yaitu masa persiapan usia lanjut yang menampakkan keperkasaan fisik dan kematangan jiwa. Mulai dari umur 45 tahun sampai 54 tahun. Lalu yang kedua, yaitu ada kelompok usia lanjut dini, yaitu kelompok dalam masa prasenium, yaitu kelompok mulai memasuki usia lanjut 55 tahun sampai 64 tahun. Lalu yang ketiga, ada kelompok usia lanjut, yaitu kelompok dalam masa senium atau 65 tahun ke atas. Lalu yang keempat, ada kelompok usia lanjut dengan resiko tinggi. Kelompok yang berusia lebih dari 70 tahun atau kelompok usia lanjut yang hidup sendiri, terpencil, serta menderita penyakit berat atau cacat. Lalu, sedangkan menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, lanjut usia meliputi yang pertama yaitu ada usia pertengahan atau middle age, yaitu mulai dari 45 tahun sampai 59 tahun. Lalu yang kedua ada usia lanjut atau elderly, yaitu usia antara 60 sampai 70 tahun. Lalu yang ketiga ada usia lanjut atau old, yaitu usia antara 75 tahun sampai 90 tahun. Lalu yang terakhir usia sangat tua atau very old, yaitu usia di atas 90 tahun. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya yaitu Sunatul Hidayah. Kepada Sunatul Hidayah saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai permasalahan lansia. Meningkatnya usia harapan hidup masyarakat Indonesia membuat jumlah penduduk lansia semakin meningkat. Hal ini menimbulkan permasalahan tersendiri yang menyangkut aspek kesehatan dan kesejahteraan mereka. Aspek kesehatan pada lansia ditandai dengan adanya perubahan baik fisik, yaitu meliputi pertama ada gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan yang biasanya disebabkan oleh degenerasi makular sensitilis, katarak, dan glaukoma. Kemudian yang kedua yaitu ada gangguan pendengaran. Gangguan ini meliputi presbikusis dan gangguan komunikasi. Presbikusis adalah gangguan pendengaran yang umumnya terjadi pada lansia yang berjenis kelamin laki-laki. Kemudian gangguan komunikasi yaitu dapat timbul akibat pembicaraan terjadi dalam intervensi karena terganggu suara lain. Sumber suara mengalami distoris dan kondisi akustik ruangan yang tidak sempurna, seperti ruang pertemuan yang berdinding mudah memantulkan suara. Kemudian yang ketiga ada perubahan komposisi tubuh dengan bertambahnya usia massa bebas lemak, terutama terdiri atas otot, yaitu berkurangnya 6,3% berat badan per dekade. Seiring dengan penambahan massa lemak 2% per dekade, massa air mengalami penurunan sebesar 2,5% per dekade.
Kemudian yang keempat yaitu ada saluran cerna. Dengan bertambahnya usia, maka jumlah gigi berangsur-angsur berkurang karena tanggal atau ekstraksi atas indikasi tertentu. Ketidaklengkapan alat cerna mekanik tentu mengurangi kenyamanan makan serta membatasi jenis makanan yang dapat dimakan. Produksi air liur dengan berbagai enzim yang terkandung di dalamnya juga mengalami penurunan. Selain mengurangi kenyamanan makan, kondisi mulut yang kering juga mengurangi kelancaran saat makan. Kemudian yang kelima ada hepar. Hati mengalami penurunan aliran darah sampai 35% pada usia 80 tahun ke atas, sehingga obat-obatan yang memerlukan proses metabolisme pada organ ini harus ditentukan dosisnya secara seksama agar para lansia terhindar dari efek samping yang tidak diinginkan. Next. Kemudian yang keenam ada permasalahan ginjal. Ginjal merupakan alat untuk mengeluarkan sisa metabolisme tubuh melalui air seni. Darah masuk ke ginjal, kemudian disaring oleh unit terkecil ginjal yang disebut dengan nefron. Pada lansia terjadi penurunan jumlah nefron sebesar 5-7% dekade, mulai usia 25 tahun. Hal ini mengakibatkan berkurangnya kemampuan ginjal untuk mengeluarkan sisa metabolisme termasuk obat-obatan. Kemudian yang ketujuh ada sistem kardiovaskular. Ada terlihat dari bertambahnya jaringan bertambah jumlah miokard berkurang dan jumlah air jaringan berkurang. Selain itu akan terjadi pula penurunan jumlah sel berpacu jantung serta serabut bekas his dan kemudian yang kedepan ada sistem pernafasan, yaitu kemampuan pegas dinding, dada, dan kekuatan otot pernafasan akan menurun seiring dengan penambahan usia. Di tulang iga akan menjadi kaku. Keadaan tersebut mengakibatkan penurunan laju ekspirasi pada 1 detik sebesar kurang lebih 0,2 liter dekade, serta berkurangnya kapasitas vital. Kemudian selanjutnya ada sistem hormonal, yaitu produksi testosteron dan sperma menurun mulai usia 40 dapat dipikir. Orang sistem muskuloskeletal, yaitu dengan bertambahnya usia maka jelas terdapat sendi dan sistem muskuloskeletal semakin banyak sehingga resporeparatif dapat terjadi pembentukan tulang baru, penebalan selaput sendi dan juga fibrosis. Next. Oke, selanjutnya saya yaitu akan menjelaskan mengenai jenis pelayanan kesehatan pada lansia. Secara umum, pelayanan kesehatan pada lansia dibagi menjadi dua, yaitu pelayanan kesehatan lansia berbasis rumah sakit dan juga pelayanan kesehatan lansia di masyarakat. Pada upaya pelayanan kesehatan lansia di masyarakat harus diupayakan berperan serta dalam menangani kesehatan para lansia. Puskesmas dan dokter praktik swasta merupakan tulang punggung layanan tingkat ini. Puskesmas berperan dalam membentuk kelompok atau klub lansia. Di dalam klub ini, pelayanan kesehatan dapat lebih mudah dilaksanakan, baik usaha promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Pelayanan kesehatan di kelompok lansia meliputi pemeriksaan kesehatan fisik, mental, dan emosional. Adapun jenis kesehatan yang dapat diberikan pada lansia yaitu ada 8. Yang pertama ada pemeriksaan aktivitas kegiatan sehari-hari, meliputi kegiatan dasar dalam kehidupan seperti makan atau minum, berjalan, mandi, berpakaian, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan status mental. Yang ketiga ada pemeriksaan status gizi melalui penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi. Lalu dicatat dalam grafik indeks massa tubuh. Kemudian yang keempat ada pengukuran tekanan darah. Yang kelima ada pemeriksaan
pemeriksaan laboratorium sederhana, yaitu pemeriksaan gula darah dalam air seni sebagai deteksi awal adanya penyakit diabetes mellitus, dan pemeriksaan protein dalam air seni sebagai deteksi awal adanya penyakit ginjal. Yang keenam, ada pelaksanaan rujukan ke puskesmas bila diperlukan. Yang ketujuh, ada penyuluhan, yaitu bisa dilakukan di dalam atau di luar kelompok dalam rangka kunjungan rumah dan konseling. Yang kedelapan, ada dokter praktik swasta, terutama menangani para lansia yang memerlukan tindakan kuratif insidental. Selain pelayanan di atas, bagi lansia juga diperlukan kualitas pelayanan yang baik fisik, mental, psikologi, sosial, nutrisi, dan lingkungan. Semua hal tersebut harus dilakukan oleh semua sistem multidisipliner. Pelayanan semacam itu kemudian disebut pelayanan geriatri terpadu. Pelayanan kesehatan geriatri terpadu bagi lansia berdasarkan fasilitas yang dimilikinya dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada pelayanan sederhana yang hanya memiliki fasilitas poliklinik. Kemudian yang kedua ada pelayanan sedang, yaitu memiliki fasilitas poliklinik dan juga klinik siang. Kemudian yang ketiga ada pelayanan lengkap, yaitu memiliki fasilitas poliklinik, klinik siang, ruang rawat akut dan kronis. Kemudian yang keempat yaitu ada pelayanan paripurna, yaitu pelayanan lengkap ditambah fasilitas pantiwerda. Next. Oke, yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan mengenai program kesehatan lanjut usia. Dewasa ini Kementerian Kesehatan RI mempunyai tiga program kesehatan bagi lansia, berupa Puskesmas Santun lanjut usia, kemudian pembinaan kelompok usia lanjut, dan juga Posyandu usia lanjut. Yang pertama yaitu ada Puskesmas Santun usia lanjut, merupakan bentuk pendekatan pelayanan proaktif bagi usia lanjut untuk mendukung peningkatan kualitas hidup dan kemandirian usia lanjut, yang mengutamakan aspek promotif dan preventif di samping aspek kuratif dan juga rehabilitatif. Kemudian yang kedua yaitu ada pembinaan kelompok lanjut usia yang dilakukan terhadap sasaran usia lanjut yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu sasaran langsung dan juga sasaran tidak langsung. Pada sasaran langsung yang pertama yaitu syaratnya prausia lanjut 45 tahun sampai 59 tahun. Kemudian yang kedua yaitu usia lanjut pada umur 60 atau 69 tahun, dan yang terakhir yaitu usia lanjut resiko tinggi, yaitu usia lebih dari 70 tahun atau lanjut berumur 60 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan. Kemudian yang sasaran tidak langsung syaratnya yaitu keluarga di masa usia lanjut berbeda, kemudian masyarakat di lingkungan usia lanjut berada. Kemudian yang ketiga ada organisasi sosial yang bergerak dalam pembinaan kesehatan usia lanjut, dan yang terakhir yaitu masyarakat luas. Kemudian yang program terakhir yaitu ada Posyandu Lansia. Posyandu Lansia merupakan wahana pelayanan usia lanjut yang dilakukan oleh dan untuk usia lanjut yang menitikberatkan pada pelayanan promotif dan preventif, tanpa mengabaikan upaya kuratif dan juga rehabilitatif. Selain program dari Kementerian Kesehatan, pemerintah juga mempunyai program dari Kementerian Sosial, yaitu Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lansia yang terdiri dari 5 program pokok penduduk lansia, yaitu yang pertama ada kesejahteraan sosial dan jaminan sosial. Kemudian yang kedua ada peningkatan sistem pelayanan kesehatan. Yang ketiga ada penguatan dukungan keluarga dan masyarakat. Yang keempat ada peningkatan kualitas hidup lansia, dan yang terakhir yaitu ada peningkatan sarana dan fasilitas khusus bagi lansia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akan menjelaskan kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari pemaparan yang telah kami jelaskan. Kesimpulan yang dapat kami berikan yaitu mengingat fisik lansia yang lemah sehingga mereka tidak dapat leluasa menggunakan berbagai sarana dan prasarana.
Maka upaya pemantapan pelayanan kesehatan lainnya adalah menyediakan sarana dan fasilitas khusus bagi lansia. Hal ini dimaksud untuk memudahkan lansia melakukan aktivitasnya dan sebagai bentuk penghormatan kepada generasi tua yang telah banyak berkorban ketika masih muda. Upaya itu antara lain yaitu menyediakan sarana dan fasilitas khusus bagi lansia yang diprioritaskan dan disesuaikan dengan kebutuhan lansia. Selain itu, penyediaan fasilitas sarana dan prasarana khusus bagi lansia dengan melibatkan peran serta masyarakat dan juga sebagainya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Senator Hidayah yang telah menjelaskan materi dari kelompok kami. Untuk itu, saya, Intan Febrianawati, selaku moderator, mohon maaf apabila selama berjalannya pemaparan materi ini masih banyak kurang dan salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.